Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai penilaian kinerja dengan menggunakan metode balance scorecard. Nah, video ini ditujukan dalam rangka memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah manajemen eksperimen. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Nah, penilaian kinerja merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh seluruh pelaku bisnis, baik itu bisnis yang sudah besar seperti perusahaan-perusahaan ataupun bisnis mikro seperti UMKM. Penilaian kinerja memberikan manfaat yang sangat luar biasa, diantaranya adalah mendorong motivasi karyawan, menjadi parameter pengukuran kenaikan gaji, menggali potensi diri karyawan, dan menjadi bahan evaluasi. Maksudnya menjadi bahan evaluasi ini adalah pimpinan atau manajer dapat menentukan apa yang harus dilakukan kepada karyawan, apakah harus dilakukan kembali pelatihan agar kinerjanya semakin membaik ataupun bisa diberhentikan jika ternyata kinerja karyawan tersebut tidak mencapai target yang diinginkan. Nah, penilaian kinerja memiliki berbagai macam metode. Salah satunya adalah metode balance scorecard. Metode balance scorecard menjadi metode penilaian yang sering dilakukan atau digunakan oleh perusahaan-perusahaan karena metode ini sangat mudah untuk diterapkan dan dengan mudah memberi informasi mengenai perkembangan karyawan dan hasil yang telah dicapai. Nah, sekarang kita membahas mengenai balance scorecard itu sendiri. Definisi dari balance scorecard. Balance scorecard atau disingkat menjadi BSC merupakan metode pengukuran hasil kerja yang digunakan untuk meningkatkan kinerja eksekutif sehingga perusahaan dapat lebih mengetahui sejauh mana pergerakan dan perkembangan yang dicapai. Lalu fungsi dari balance scorecard itu sendiri yaitu satu, sebagai alat ukur perusahaan apakah visi misi yang dianut telah tercapai. Yang kedua, sebagai alat komunikasi informasi dan sistem analisis pembelajaran serta sebagai alat ukur perusahaan terhadap keunggulan kompetitif. Lalu tujuan diadakannya penilaian kinerja dengan menggunakan metode balance scorecard ini yaitu untuk memberi pandangan yang lebih komprehensif kepada para manajer dengan melengkapi ukuran finansial melalui metrik rambatan atau rambahan yang mengukur kinerja di berbagai bidang seperti kepuasan pelanggan, inovasi produk, dan lain sebagainya. Balance scorecard dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai pencapaian visi yang berperan di dalam mewujudkan pertambahan income perusahaan, peningkatan kepuasan konsumen melalui revenue, peningkatan produktivitas dan komitmen karyawan melalui cost effectiveness sehingga terjadi penambahan laba, peningkatan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan financial return dengan mengurangi modal yang digunakan yang menghasilkan return yang tinggi. Nah, balance scorecard menjadi alat manajemen yang bisa digunakan oleh berbagai jenis perusahaan. Biasanya sistem digunakan oleh tim manajemen baik di tingkat eksekutif dan di tingkat divisi atau departemen. Salah satu kunci penggunaan BSC atau balance scorecard yang efektif adalah dengan memiliki integritas dan dukungan penuh atas kepemimpinan manajemen. Karena dengan balance scorecard, kinerja perusahaan atau bisnis diharapkan akan berjalan secara efisien dan goals atau tujuan perusahaan akan tercapai secara konsisten. Beberapa data-data yang perlu dianalisis dalam metode balance scorecard diantaranya yaitu finansial, customer, internal, dan learning and growth.
Finansial, fokus utamanya yaitu the financial performance of the business. Customer, yaitu fokusnya terhadap customer satisfaction. Internal, berfokus pada the efficiency of the business. Dan learning and growth, berfokus pada internal knowledge and innovation. Nah, perspektif keuangan merupakan perspektif yang tidak bisa diabaikan. Pengukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan serta strategi memberikan perbaikan mendasar. Perbaikan tersebut dapat berupa gross operating income, return on investment, atau economic value added. Prinsip balance scorecard harus ada keseimbangan antara perspektif keuangan dan perspektif non-keuangan. Ya, perspektif keuangan tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya perspektif non-keuangan. Misalnya saja, laba yang diperoleh perusahaan karena produk tersebut memiliki nilai manfaat bagi konsumen, atau bisa saja karena faktor sumber daya manusia dan proses bisnis dari perusahaan tersebut. Pengukuran perspektif keuangan bisa dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Selanjutnya, dari perspektif pelanggan, perusahaan perlu terlebih dahulu menentukan segmen pasar dan pelanggan yang menjadi target. Selanjutnya, manajer harus menentukan alat ukur yang terbaik untuk mengukur kinerja dari tiap-tiap unit operasi dalam upaya mencapai target finansial. Apabila suatu unit bisnis ingin mencapai kinerja keuangan yang besar dalam jangka waktu yang panjang, maka mereka harus menciptakan dan menyajikan suatu produk baru atau jasa yang bernilai lebih baik kepada pelanggan. Tolak ukur pelanggan dibedakan dalam dua kelompok, yaitu Core Measurement Group atau kelompok inti dan Customer Value Proposition atau kelompok penunjang. Nah, yang selanjutnya ada perspektif internal. Secara umum, perspektif internal terbagi menjadi 3 prinsip dasar, yaitu proses inovasi, proses operasi, dan proses pelayanan purna jual. Proses inovasi adalah bagian terpenting dari keseluruhan proses produksi, tapi ada juga perusahaan yang menempatkan inovasi di luar proses produksi. Lalu yang kedua, proses operasi adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan yang dapat dilihat dari perencanaan, pembentukan bahan mentah hingga menjadi produk jadi, proses marketing, hingga proses transaksi antara perusahaan dan pembeli. Proses ini menekankan kepada penyampaian produk kepada pelanggan secara efisien, tepat waktu, dan berdasarkan fakta yang menjadi fokus utama dari sistem pengukuran kinerja sebagian besar organisasi. Lalu, pelayanan purna jual. Layanan purna jual merupakan layanan yang diberikan oleh perusahaan atau bisnis kepada konsumen sebagai jaminan mutu produk yang telah dibeli oleh konsumen. Banyak bentuk layanan purna jual, misalnya layanan konsultasi, perbaikan, perawatan, hingga garansi. Yang selanjutnya ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mencakup 3 prinsip kapabilitas yang terkait dengan kondisi internal perusahaan, yaitu kapabilitas pekerja. Kapabilitas pekerja merupakan bagian kontribusi pekerja pada perusahaan. Sehubungan dengan kapabilitas pekerja, ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh manajemen, yaitu kepuasan pekerja, retensi pekerja, dan produktivitas pekerja. Lalu, kapabilitas sistem informasi. Adapun yang menjadi tolak ukur untuk kapabilitas sistem informasi adalah tingkat ketersediaan informasi, tingkat ketepatan informasi yang tersedia, serta jangka waktu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Lalu yang terakhir ada iklim organisasi. Iklim organisasi merupakan salah satu hal yang mendorong motivasi dan pemberdayaan adalah hal yang paling penting dalam menciptakan pekerja yang inisiatif. Nah, di video sebelumnya kan saya ngebahas mengenai
makanan atau produk lokal yang berpotensi untuk ekspor. Di situ saya ngebahas mengenai colenak. Nah, di video itu pun sudah dijelaskan mengenai diagram cause and effect atau disebut juga sebagai diagram tulang ikan. Di diagram tersebut dijelaskan mengenai peningkatan kualitas dan rasa pada usaha colenak tersebut. Di antaranya ada main, equipment, metode, environment, material, dan measurement. Nah, untuk menciptakan produk yang dapat berpotensi ekspor, maka dibutuhkan sumber daya manusia atau karyawan-karyawan yang sangat berkualitas dan berkompeten. Contohnya, di dalam diagram tersebut disebutkan bahwa dibutuhkan tenaga profesional dan dibutuhkan juga tenaga kerja yang berpengalaman. Hal ini dikarenakan manusia itu sendiri yang akan mengolah makanan atau produk itu sendiri yang akan disampaikan kepada customer. Nah, perusahaan ataupun pemilik dari usaha colenak tersebut harus mampu menciptakan sumber daya manusia atau tenaga kerja yang berkompeten dan berpengalaman. Hal itu bisa dilakukan pelatihan ataupun pengembangan potensi dalam diri karyawan itu sendiri melalui pelatihan itu sendiri, gitu kan. Lalu dari equipment, dibutuhkan alat-alat berbasis teknologi modern. Nah, untuk teknologi berbasis modern ini harus difikirkan dengan sebaik mungkin. Apakah harus membeli teknologi-teknologi modern tersebut atau cukup dengan subkontrak? Di mana jika dengan melakukan subkontrak, maka pengeluaran perusahaan tidak akan terlalu besar. Nah, untuk metode dijelaskan bahwa besar kecilnya api harus betul-betul diperhatikan. Nah, hal ini akan sangat-sangat menentukan hasil akhir dari produk tersebut. Jika produk tersebut tidak dieksekusi atau tidak diproduksi dengan sebaik mungkin dengan metode yang baik, maka tidak akan menjadi produk yang berkualitas dan produk ini akan sangat-sangat berkaitan erat dengan kepuasan konsumen. Nah, jika produk ini diolah dengan metode yang salah, maka kepuasan pelanggan pun akan menurun. Lalu dari environment, yaitu selera pelanggan dan tren bisnis yang dinamis. Hal ini berkaitan dengan dunia luar atau lingkungan eksternal bisnis, di mana selera pelanggan dan tren bisnis akan terus berubah. Lalu dari material itu sendiri dibutuhkan bahan baku yang high quality, lalu bahan baku yang cepat rusak dan bahan basi. Oleh karena itu dibutuhkan pengolahan yang tepat dan pemilihan bahan baku yang sangat-sangat tepat. Dan hal ini balik kembali kepada karyawan atau tenaga kerja itu sendiri. Apakah mereka mampu memilih bahan baku yang benar-benar berkualitas dan apakah mereka mampu untuk mengolah bahan baku tersebut agar tidak cepat basi. Lalu yang terakhir ada measurement, yaitu harga yang ditawarkan dan variasi rasa yang lebih beragam. Untuk measurement ini mungkin akan balik kembali kepada sistem manajemen atau kebijakan dari pelaku bisnis itu sendiri. Apakah harga yang ditawarkan harus dinaikkan atau diturunkan, dan mungkin variasi rasanya bisa lebih beragam tergantung selera pelanggan itu sendiri. Nah, dengan dilakukannya penilaian kinerja dengan metode balance scorecard ini diharapkan perusahaan dapat mengetahui apa saja hal-hal yang diperlukan oleh karyawannya itu sendiri, hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh karyawannya itu sendiri, dan sejauh mana perkembangan serta pergerakan karyawan dalam mencapai hasil yang diinginkan. Jika ternyata setelah
dilakukan penilaian ternyata banyak kekurangan dari karyawan itu sendiri, maka perusahaan harus mampu meningkatkan kinerja perusahaan lewat pelatihan karyawan itu sendiri. Karena maju mundurnya sebuah perusahaan atau sebuah usaha tergantung dari sumber daya manusia itu sendiri. Apakah dia bisa membuat perusahaan lebih maju atau sebaliknya. Maka oleh sebab itu penilaian kinerja karyawan sangat-sangat penting dilakukan oleh sebuah perusahaan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengukuran kinerja menggunakan metode Balanced Scorecard merupakan pengukuran kinerja yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan kinerja eksekutif sehingga perusahaan menjadi lebih tahu sejauh mana pergerakan dan perkembangan yang telah dicapai. Tujuannya adalah untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif kepada para manajer dengan melengkapi ukuran finansial melalui metrik tambahan yang mengukur kinerja di berbagai bidang seperti kepuasan pelanggan, inovasi, dan lain sebagainya. Balanced Scorecard mencakup 4 data yang harus dianalisis secara terus-menerus, yaitu customer, finansial, internal, dan learning and growth. Jika seluruh komponen dapat dianalisis dan dikembangkan dengan baik, maka perusahaan akan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Dan jika pengukuran kinerja karyawan dapat dilakukan dengan baik, maka dapat menciptakan kinerja yang jauh lebih efektif dan efisien dan dapat menciptakan tenaga kerja yang profesional. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penilaian kinerja dengan menggunakan metode Balanced Scorecard. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama proses penjelasan dan mungkin penjelasan saya masih sangat terbatas. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.